berapa banyak kita telah kumpulkan, kebajikan itu akan hadir membuat kesejukan dalam hidup kita. Sebetapapun masalah datang dalam hidup kita, kalau kita punya kebajikan, kebajikan itu akan mengejutkan kita, memberikan kemudahan bagi kita untuk melewatinya. Bapak Ibu Saudara, momen Katina ini adalah momen yang penuh sukacita yang dirayakan oleh umat Buddha, khususnya di wilayah Indonesia, khususnya lagi di daerah Tangerang. Karena hampir setiap hari, bahkan satu hari bisa 3 kali, Bapak Ibu bisa mengikuti acara Sanggadana Katina di berbagai hari kota maupun kabupaten Tangerang. Bapak Ibu Saudara, hari dikatakan menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkah, itu karena kita mampu mengisinya dengan kebaikan. Seperti pada hari ini. Hari ini kita menyebutnya menjadi hari yang baik dan hari yang penuh berkah karena kita menggunakannya untuk kebaikan. Sang Buddha mengatakan di dalam Supapanta Sutta, Yete bingkawe satma, kayena sucaritan sarati, manasa wacaya sucaritan sarati, manasa sucaritan sarati. Sukupanto bingkawe tesan satana. Wahai para biku, siapapun yang melakukan perbuatan baik secara jasmani, perbuatan baik secara ucapan, dan perbuatan baik secara pikiran, maka pagi yang baik adalah milik orang tersebut. Demikian juga dengan siang dan malam. Pagi itu disebut sebagai pagi yang baik, atau biasa kita menyebutnya good morning. Itu kalau kita mampu mengisinya dengan kebaikan. Kalau pada pagi hari itu hanya kita isi untuk tiduran, berarti pagi itu bukan menjadi good morning. Jadi kalau disapa hello good morning, jangan jawab good morning juga kalau tidak bisa mengisinya dengan kebaikan. Kalau kita mampu mengisinya dengan kebaikan, maka pagi itu menjadi good morning. Sama, siang ini juga menjadi good afternoon. Karena kita apa? Mengisinya dengan kebaikan pada siang hari ini. Malam nanti bisa menjadi good evening kalau kita mampu mengisinya dengan kebaikan. Artinya apa Bapak Ibu? Hari yang baik adalah hari kalau kita mampu mengisinya dengan kebaikan. Jadi hari yang baik bukan sesuatu yang harus kita tunggu-tunggu, tapi adalah sesuatu yang perlu kita ciptakan, perlu kita isi dengan kebaikan. Setiap hari akan menjadi hari yang baik kalau kita mampu mengisinya dengan kebaikan. Seperti pada hari ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya hadir di wihara bersama-sama melakukan kebaikan, maka hari ini menjadi hari yang baik dan hari yang penuh berkah. Karena sesungguhnya berkah utama itu bukan sesuatu yang berada di luar, tapi ada sesuatu yang perlu kita upayakan, perlu kita ciptakan, perlu kita lakukan. Di dalam Manggala Sutta sudah jelas Sang Buddha menjelaskan ada 38 berkah utama yang diawali dari asewana cabalana panditana casewana, bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, tidak bergaul dengan orang-orang yang dulu adalah berkah utama. Pada siang hari ini Bapak Ibu berkumpul dengan orang-orang yang baik. Iya toh? Yang di sini baik ya? Apakah ada yang ada di sini dengan yang buruk? Tidak ada ya? Kalau ada disimpan saja. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ada di sini dengan niat yang baik. Berarti yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang baik. Karena ada pepatah, burung akan berkumpul dengan sejenisnya, sekawanannya. Sama, kita manusia juga akan berkumpul dengan sejenisnya. Karena Bapak Ibu bergaulnya, punya temannya dan teman-teman yang baik, maka diajar untuk berbuat baik. Tapi kalau pergaulan Bapak Ibu bukan pergaulan yang baik, jangankan bisa di sini. Wah, mumpung hari libur nih, bisa jalan-jalan ke mall, bisa jalan, bisa shopping dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman Bapak Ibu adalah teman-teman yang baik, maka diajar ke sini sehingga bisa menciptakan keberkahan itu. Bapak Ibu Saudara,
Dengan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, datang wihara, kita bisa mendapatkan banyak kesempatan, banyak hal-hal baik yang bisa kita tumbuhkan dari pergaulan dengan orang-orang yang bijaksana. Datang wihara, di wihara ini Bapak Ibu bisa banyak melakukan kebaikan, baik itu secara pikiran, secara jasmani, dan juga secara ucapan. Dananca kama caryaca eta manggala utama. Berdana dan hidup sesuai dengan dhamma adalah berkah utama. Bapak Ibu kesini dengan niat yang baik di momen sanggadana ini untuk melakukan dana. Dan tentu selama masa sanggadana ini Bapak Ibu menjalani laku, memiliki perilaku yang sesuai dengan dhamma, yang tentunya ini menjadi keberkahan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Maka keberkahan sudah Bapak Ibu ciptakan pada hari ini, karena ini adalah kesempatan yang langka yang tidak semua orang bisa miliki. Mungkin di luar sana ada banyak orang yang juga ingin datang ke sini, tapi karena terkendala banyak hal tidak bisa hadir di sini. Mungkin ada yang sudah hadir, tapi begitu melihat ternyata penuh, bisa diulang. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu hadir di sini sudah mengupayakan yang terbaik, dan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, selama masa sanggadana ini, hampir setiap hari Bapak Ibu melakukan perbuatan gaji, berdana, bertemu dengan orang-orang yang bijaksana. Hampir setiap hari juga mendengarkan uraian dhamma, mendapatkan nasihat-nasihat dari para bante. Tentu nasihat-nasihat ini menjadi satu pengetahuan yang bisa membuat diri kita menjadi bijaksana, membuat diri kita tumbuh menjadi orang yang bijak. Jangan jadikan kesempatan ini hanya untuk berdana, tapi jadikan juga kesempatan ini untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang bijaksana, dengan memahami apa yang disampaikan, yang diuraikan oleh para bante ketika Dhammadesana. Karena ini bisa menjadikan Bapak Ibu menjadi tumbuh bijaksana, bisa memahami dhamma. Mendengar dhamma itu membawa manfaat Bapak Ibu. Dikatakan Sang Buddha, panci medi kawe anisang sadama sawane. Wahai para biku, ada 5 manfaat dari mendengarkan dhamma. Yang pertama, asukan sunati, mendengar apa yang belum pernah didengar sebelumnya. Dengan mendengarkan dhamma, Bapak Ibu bisa menambah pengetahuan. Apalagi hampir setiap hari datang mengikuti sanggadana. Ini kalau dijumlah sudah berapa SKS ini? Ini kalau perkuliahan sudah bisa lulus 1 semester, bisa menambah pengetahuan. Sutang pariyodapati, memperjelas apa yang pernah didengar sebelumnya. Barangkali topik penjelasan yang disampaikan oleh Bante saat dalam sana itu topik yang sudah familiar dengan Bapak Ibu. Tapi dengan mendengarkannya lagi, maka akan menjadi semakin jelas. Karena kita manusia itu punya satu kekurangan, apa ya? Mudah lupa. Mudah lupa. Jadi kalau tidak diingat-ingat, tidak diulang-ulang, maka kita akan mudah melupakan. Maka dengan mengulang lagi bisa memperjelas. Kangkang witarati, membersihkan keraguan-keraguan. Barangkali punya keraguan-keraguan tentang dhamma, maka bisa menjadi lebih jelas. Biting muncul karoti, meluruskan pandangan. Barangkali kita punya pandangan yang berbeda, atau punya cara pandang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Kemudian dengan mendengarkan dhamma, Bapak Ibu bisa meluruskan pandangannya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang kelima ya, cita masa masidati, membuat batin menjadi tenang. Karena mendengarkan dhamma itu membuat kita menjadi tenang. Apalagi kalau itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena kata Sang Buddha, kalena dhamma sawana eta manggala utama, bahwa mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai adalah berkah utama. Di dalam kitab penjelas atau kitab komentar kata-kata disampaikan, kalena dhamma sawana yang disebut sebagai waktu yang sesuai adalah waktu tatkala pikiran kita sedang goyah, pikiran kita sedang kacau, pikiran kita sedang banyak masalah. Kenapa? Karena kalau pikiran kita goyah, pikiran kita kacau,
pikiran kita sedang tidak baik-baik saja, kalau kita tidak isi dengan informasi yang positif, maka kekacauan kita atau pikiran yang goyah ini, kekecewaan kita, mungkin rasa sakit hati kita, itu sangat mudah menjerumuskan kita untuk mengambil tindakan yang keliru. Nah, Bapak Ibu lagi punya banyak masalah. Kalau tidak datang pelihara untuk mendengarkan dhamma, masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi itu bisa membuat Bapak Ibu melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Tapi kalau Bapak Ibu punya masalah, kemudian diisi dengan informasi yang positif, maka Bapak Ibu menjadi lebih tenang, menjadi lebih baik lagi. Kalaupun permasalahan yang belum bisa diselesaikan, paling tidak memiliki kebijaksanaan untuk tetap bertahan dalam situasi itu. Maka penting untuk mendengarkan dhamma. Bapak Ibu Saudara, tentu tatkala kita berkumpul dengan orang-orang yang bijaksana, kita bisa dengan mudah menjadi diri kita ikut menjadi orang yang bijaksana. Kita bisa meneladani orang-orang yang bijaksana. Kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang bijaksana. Jadi jangan sia-siakan kesempatan seperti momen saat ini, di mana kita semua bisa berkumpul dengan orang-orang yang bijaksana. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Kalau kita menyia-nyiakan kesempatan ini, maka kita akan menjadi seperti sendok dalam sayur. Sang Buddha mengatakan, ya wajibah picaibalo panditang bayo pasapi nasodamang dihanati dan isu para sangyaka. Sekalipun seseorang tinggal lama bersama dengan orang yang bijaksana atau sering berkumpul dengan orang yang bijaksana, tapi dia tidak memahami dhamma, maka seperti sendok yang tidak dapat merasakan rasa sayur. Kalau Bapak Ibu rajin hadir di sini, tapi tidak mendapatkan manfaatnya, tidak menjadikan diri kita menjadi lebih bijaksana, maka Bapak Ibu hanya akan menjadi seperti sendok yang tidak bisa merasakan rasa sayur. Sendok sama sayur itu bersama dalam satu mangkok, tapi tidak tahu rasanya. Itu seperti kalau Bapak Ibu tinggal bersama dengan pasangan itu, tapi sudah tidak punya rasa. Bagaimana? Diam-diaman terus. Nah Bapak Ibu, jadi jangan hanya menjadi sendok, tapi jadilah seperti apa? Jadilah seperti lidah yang bisa merasakan rasa sayur. Muhutang mami cewimu panditang bayur pasati Kipang damang wijanati jiwa supara sangyata. Meskipun seseorang hanya bergaul hanya sesaat atau sebentar dengan orang-orang yang bijaksana, tetapi ia dapat dengan mudah memahami dhamma, maka ia seperti lidah yang bisa merasakan sayur. Meskipun Bapak Ibu mungkin tidak tiap hari datang mengikuti acara sanggahana, tapi beberapa kesempatan sanggahana yang diselenggarakan dekat dengan Bapak Ibu hadir. Meskipun tidak setiap hari, tapi Bapak Ibu benar-benar menggunakan kesempatan itu untuk menumbuhkan kebijaksanaan, maka itu Bapak Ibu menjadi seperti lidah yang bisa merasakan sayur. Maka jadilah seperti lidah yang bisa merasakan sayur. Maka pahami dhamma. Jadi jangan hanya datang ke dana, tapi juga gunakan untuk menumbuhkan kebijaksanaan, menjadikan diri kita menjadi lebih bijaksana, mendengarkan dhamma ini untuk supaya kita tumbuh bijaksana. Kalau yang hadir di sini duduk pilih yang paling belakang kemudian tiduran, tahu-tahu sudah waktunya berdana, itu nanti tidak bisa menambah wawasan. Kan kadang-kadang seperti itu ya Bapak Ibu, ada yang dengan sengaja pilihnya duduknya paling belakang. Ada di situ? Tapi saya yakin di sini tidak ya, di sini tidak ada. Di sini tidak ada yang seperti itu. Meskipun di belakang tetap mendengarkan oleh Anda. Kalau hadir saja tapi cuma duduk, tidak mau mendengarkan dhamma, nanti tidak tumbuh menjadi bijaksana. Apa suka yang kuriso bali bantu wajirati mangsani tasawa dan dipanya atas nawadati. Orang yang tidak mau mendengarkan, tidak mau belajar dhamma, dia hanya akan
akan menua bagaikan sapi, hanya bertambah dagingnya tapi tidak kebijaksanaannya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau mendengarkan dhamma, tidak mau menjadikan dirinya menjadi tumbuh lebih bijaksana, maka makin hari makin tua, tapi hanya dagingnya yang bertambah, bukan kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, kita bisa mendapatkan nasihat-nasihat yang bijaksana, yang mana kita bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang bijaksana pula. Ada 3 hal yang dianjurkan oleh para bijaksanawan. Tini mani bingkawe, sapuri sapanya tani, pandita payang tani. Wahai para ibu, ada 3 hal yang dianjurkan oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang bijaksana. Kata mani ini, apakah yang 3 itu? Yang pertama, danang bingkawe sapuri sapanya tani, pandita payang tani. Berdana adalah hal-hal atau perbuatan yang dianjurkan oleh orang-orang baik dan orang-orang yang bijaksana. Kita tahu berdana diajarkan oleh semua agama. Semua orang-orang baik menyetujui bahwa berdana itu adalah perbuatan yang baik. Maka dari itu perbuatan baik berdana ini harus kita kembangkan, harus kita latih. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang baik pula. Kenapa kita berdana? Yang berdana itu adalah kebaikan. Selain daripada itu melatih kita untuk mengikis kotoran batin kita, mengikis keserakahan kita, mengikis kepikiran kita. Jadi di samping berdana itu kita memberi sesuatu kepada orang lain yang tentu itu memberikan manfaat kepada penerima, berdana itu juga membawa manfaat untuk diri kita, salah satunya bisa mengurangi keserakahan kita, mengurangi kepikiran kita. Karena pada umumnya kita hanya melekat, berpikir mengumpulkan, sulit untuk melepaskan. Padahal hidup ini, padahal dalam hidup ini pada akhirnya kita harus belajar melepas. Karena tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Asal kalau sabak menghayalkannya, tidak ada kepemilikan sejati di dunia ini. Karena pada akhirnya akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun harta kita kumpulkan, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Dan sebanyak harta yang kita miliki, sebanyak itu pula kita harus belajar melepaskannya. Maka dari itu Bapak Ibu, berdana ini melatih kita untuk melepaskan kepikiran, melepaskan kemelekatan, mengurangi keserakahan, mengurangi hal yang buruk. Dalam sayugan sesama namamu, bahwa berdana itu seperti berperang. Seperti berperang. Bapak Ibu datang ke sini mengikuti sangga dana itu seperti berperang, berduyun-duyun, tapi bukan dengan senjata, tapi dengan niat yang baik. Berbeda ya kalau di luar sana kita melihat banyak orang antri itu untuk mendapatkan sesuatu, entah itu sembako gratis dan lain-lain. Tapi di sini Bapak Ibu hadir nanti rela antri, tapi untuk berdana. Dan berdana itu seperti berperang, tapi bukan memerangi yang di luar, memerangi yang ada di dalam diri kita sendiri, kepikiran kita. Bapak Ibu bisa hadir di sini juga seperti berperang. Tadi mungkin sebelumnya pikirannya memiliki begitu banyak alasan untuk tidak hadir, tapi karena Bapak Ibu bisa melawan alasan-alasan itu, akhirnya Bapak Ibu bisa sampai di sini. Bahkan sampai di sini pun mungkin masih bisa berperang. Begitu lewat tadi jalan kecil, waduh ternyata jalannya kecil, nggak jadilah ya. Tapi akhirnya kalau nggak jadi pulang, kalau nggak jadi masuk, rugi kan udah sampai sini. Akhirnya masuk. Begitu sudah masuk, ternyata yang ceramah berarti mudah, apalagi nggak lucu lagi, berperang lagi. Artinya apa? Berperang melawan sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Karena itu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk memerangi musuh yang di luar, tapi memerangi musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena kata Sang Buddha, pemenang sejati bukanlah orang yang bisa menaklukkan ribuan musuh dalam satu medan pertempuran, tapi adalah dia yang mampu mengalahkan musuh dalam dirinya sendiri. Ako dena jine kodang asadu satu na jine kata yang danena satena likawagina.
kalahkan kemarahan dengan tanpa kemarahan, kalahkan keburukan dengan kebaikan, kalahkan kepikiran dengan berdana, kalahkan kemunafikan dengan kejujuran. Sang Buddha mengajarkan kita untuk memerangi sifat buruk dalam diri kita dengan cara menumbuhkan sifat yang baik. Jadi berdana ini juga seperti berperang. Berdana juga sebagai latihan kita untuk mengumpulkan jasa kebajikan, menabur kebajikan. Berdana itu memberi manfaat. Manfaatnya tidak hanya di kehidupan ini, tapi juga kehidupan selanjutnya. Karena kita percaya pada hukum karma. Sabe saka kama saka kama dayada. Semua makhluk adalah pemilik karmanya masing-masing. Semua makhluk mewarisi karmanya masing-masing. Dan apa yang kita perbuat itu juga akan menjadi warisan kita. Apa yang kita perbuat itu akan kembali pada diri kita. Jadi sang bapak tenica, kati sang karate palang, kalyana kari kalyana, papa kari capa papa. Sebagaimana benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebaikan mendapatkan kebaikan pula, pelaku keburukan mendapatkan keburukan pula. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu berdana. Dengan berdana maka Bapak Ibu menabur perbuatan-perbuatan yang baik, menanam kebaikan-kebaikan yang kelak akan datang atau dapat kita petik. Kita berbuat baik itu bukan untuk orang lain, tapi adalah untuk diri kita. Karena kita sadar bahwa apa yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. Jadi hukum karma ini justru malah menyadarkan kita untuk lebih banyak berbuat baik. Bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Kalau kita sadar bahwa kita akan mengerti apa yang kita perbuat, maka kita harus menanam lebih banyak lagi perbuatan-perbuatan baik. Karena segala kelebihan dan kekurangan yang kita alami di dunia ini itu adalah konsekuensi dari perbuatan kita masing-masing. Kita tahu kenapa manusia bisa berbeda-beda. Ada yang terlahir kaya, ada yang tidak. Ada yang terlahir dengan wajah rupawan, ada yang tidak. Ada yang memiliki kecerdasan dan ada yang tidak. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena masing-masing orang memiliki karmanya masing-masing, dan kita mewarisi karma kita masing-masing. Maka kita berdana sebagai sarana untuk mengumpulkan kebajikan. Tadi sudah dibacakan di dalam Nili Kanda Sutta bagaimana cara menimbun harta kebajikan. Jasa dane nasilena sanya mena tamena ca. Bahwa suni koboti India Purisasawa, bahwa dengan berdana, dengan menjaga sila dan penahanan diri keburukan, seseorang dikatakan menimbun kebajikan yang baik, itu baik pria maupun wanita. Jadi dengan berdana, dengan menjaga sila dan penahanan diri keburukan itu bisa sebagai sarana untuk menimbun harta kebajikan. Itu Bapak Ibu alasan kenapa berdana. Yang kedua, tadi yang kedua yang dianjurkan oleh para bijaksanawan adalah mata pitu upakarang dikawe sapuri sapanyata pandita panyata. Merawat dan menyokong orang tua adalah hal yang dianjurkan oleh para bijaksanawan. Kenapa? Karena orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita bagi anak-anaknya. Salah satu kualitas yang dimiliki oleh orang tua adalah memiliki sifat ahunia, pantas menerima kesusahan. Jadi selain sangga, orang tua juga memiliki sifat ahunia, pantas menerima kesusahan dari anak-anaknya. Karena orang tua adalah orang yang sangat berjasa besar. Tidak peduli siapa kita harus merawat dan menyokong orang tua. Soalnya kalau kita tidak mau merawat dan menyokong orang tua, maka itu dikatakan sebagai awal dari kehancuran kita. Yo mataram pitaram wa jinakam datayo banam kau santo nabarati tang para bawatumukam. Barang siapa yang sudah hidup berkecukupan tapi tidak mau merawat dan menyokong orang tuanya yang sudah tua dan renta, maka ini adalah jalan kehancuran. Jadi selain daripada berdana kepada sangga, Anda juga menyarankan rawatlah orang tua dengan baik, sokonglah, berikanlah dukungan kepada mereka. Jadi jangan hanya
menyesali ketika orang tua sudah tiada. Kan banyak ya. Ketika orang tua masih ada tidak pernah dikasih makanan, tidak pernah dibelikan baju, pakaian ataupun makanan yang enak. Tapi begitu sudah tiada, altarnya itu penuh dengan makanan. Jangan sampai seperti itu. Jadi rawatlah juga orang tua. Kemudian yang ketiga yang dianjurkan oleh para bijaksana adalah pabaja. Pabaja itu adalah praktik meninggalkan keduniawian. Jadi praktik menjadi seorang pabajita, menjadi samanera, menjadi bikun dari atas-atasnya adalah hal yang dianjurkan oleh para bijaksana. Jadi saya juga menganjurkan kepada para bapak ibu, saudara semuanya untuk ikut menjalani pabaja, baik yang itu bersikap jangka waktu ataupun yang lama. Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, dari kemarin acara yang hadir ibunya samaranya kok hanya itu saja. Lihat ya, itu menandakan apa? Bahwa para ibunya samaranya tidak banyak. Dan jangan salahkan para ibunya yang tidak banyak. Kenapa? Para ibunya memang berasal dari umat awam, para berumah tangga. Jadi kalau melihat para ibunya kurang, nah bapak ibulah yang harus inisiatif. Artinya apa? Ini inisiatif, misalnya satu negara mengirim satu orang untuk jadi ibu, atau satu keluarga mengirim satu orang. Ya, ini bukan untuk menghalang-halangi program kami mereka, tapi kalau misalnya punya anak banyak boleh nanti dimasukkan melihara. Ya, supaya para ibunya juga banyak. Nah, yang punya inisiatif, yang punya anaknya bisa diikutkan. Yang punya suaminya suruh aja dari itu. Ya, Bu, ikhlas ya? Ikhlas. Nah, itu yang dianjurkan oleh para bijaksana. Tapi meskipun Bapak Ibu belum bisa menjalani kehidupan pabajita, tapi Bapak Ibu menyokong kebutuhan, mendukung berlangsungnya budak sasana, mendukung orang yang menjalani pabajita, maka itu sudah lumayan membantu demi keberlangsungan budak sasana. Hari ini Bapak Ibu semua akan melakukan sangga dana, menyokong kebutuhan sangga, melakukan dukungan kepada sangga. Meskipun Bapak Ibu belum bisa bergabung secara langsung dalam keanggotaan sangga, belum bisa menjadi pabajita, tapi Bapak Ibu setidaknya mendukung orang-orang yang menjalani kehidupan sebagai pabajita. Yang tiga hal ini dianjurkan oleh para bijaksanawan dan orang-orang yang baik. Maka saya menganjurkan supaya Bapak Ibu juga melaksanakannya. Abita rekayane pabajita miwarae dan tadi kalau punya kapas nih ramati mano. Bergegaslah dalam melakukan kebajikan, karena barang siapa yang pikirannya lamban untuk mengisi kebaikan, maka pikirannya akan lebih condong pada hal yang buruk. Maka lakukanlah hal-hal baik ini, kerahkan upaya untuk melakukan hal-hal yang baik ini, supaya kehidupan kita menjadi penuh warna dan penuh bahagia. Di kehidupan yang singkat ini kita harus maknai, kita harus isi kehidupan kita supaya menjadi hidup yang indah. Karena hidup yang indah itu akan membuat diri kita bahagia, tidak hanya diri kita tapi juga orang-orang di sekitar kita. Ya takibu para sihab kahira malah dunia malum memang jatuh nama sena kata bangku selam malum. Bagaikan kumpulan bunga dapat dirangkai menjadi karangan-karangan bunga, demikian juga di kehidupan yang terdiri kelahiran dan kematian ada banyak kebajikan, perbuatan-perbuatan baik yang bisa dilakukan. Selamat melakukan kebaikan, selamat melakukan sanggadana. Semoga keberkahan, keberuntungan, kemajuan, usia panjang